keluarnya perbuatan yang daripada ketaatan itu maksiat. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan adalah semuanya maksiat. Kalau ada maksiat yang merajalela, ya, kemudian kita membiarkan, maka diingatkan oleh Allah, takutlah yang dimana musibah itu tidak akan pada menimpa pada orang-orang yang berbuat dolim saja, melainkan juga akan menimpa kepada orang-orang yang takwa. Itu adalah satu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Maka karena itu, bagaimana agar negeri kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat tergantung kepada bagaimana penguasanya. Jadi pada zaman Nabiullah Nuh penguasa, pada zaman Nabi Lut penguasanya, ya. Pada Nabi Musa Fir'aun penguasa. Itu berpengaruh yang sangat besar, ya, pengaruh yang besar. Maka karena itu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqa. Allah mengingatkan, wahai orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya, jangan kau mengambil orang yang ingkar kepada Allah menjadi satu pemimpin. Orang ingkar apa? Ya, dia berbuat ingkar, kemudian juga membiarkan keingkaran. Itu adalah kafir. Awliya min dunil mu'min. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan perbuatan itu, ya, mengambil suatu pemimpin yang ingkar, ya, falaysa minallahi fi syai'in, Allah akan berlepas untuk memberikan pertolongan. Ya, Allah berlepas untuk memberikan pertolongan. Allah berlepas untuk menurunkan rahmatnya. Akibat apa kita termasuk di antaranya itu. Dan keluarga saja pun juga begitu. Kalau suami sebagai satu al-imam fil baiti, di dalam rumahnya, kemudian dia membiarkan istri dan anak-anaknya, ya, untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, maka keberkahan dalam rumah tangga itu diambil oleh Allah. Yang ada apa? Pertikaian, tafarruq, perpecahan, ya, perpecahan itu dalam lingkup kecil saja di dalam rumah kita. Apabila ternyata rumah kita tidak kita hiasi dengan ketaatan kepada Allah, maka fakhnahum, diambil itu perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak uang, ya, banyak uang, walaupun dia terkenal, ya, terkenal artis, terkenal, duitnya banyak, tapi kalau berkahnya diambil oleh Allah, maka sakinatul qalbi, ketenteraman jiwa dan rumah tangga itu tidak akan terwujud, ya, terpapai. Sama di negeri kita ini. Kalau negeri kita punya kekayaan yang sangat luar biasa, pertambangan, pertanian, ya, semua tanah yang sangat subur. Tapi kalau diambil oleh Allah keberkahan itu, maka tidak mencukupi. Yang ada adalah banyak kemiskinan, kejahatan, tidak ada rasa aman. Pengaruhnya kepada apa tadi? Maka oleh karena itu adalah dipengaruhi oleh bagaimana ketaatan pada pimpinan yang ada di dalam negeri kita. Itu. Maka hendaklah kita ambil itu orang-orang yang kira-kira siapa yang bisa memberikan ketaatan, ya, kepada penduduk suatu negeri ini, gitu. Kemudian jangan juga mengambil orang-orang yang punya karakter munafik itu apa? Idharul khair wa israrus syarr. Yang namanya munafik itu menampakkan kebaikan secara zahiriyah, tapi wa israrus syarr, menyembunyikan kebusukan dalam hatinya. Hanya apa? Kalau bahasa Jawa abang-abang lambe. Kata-katanya luar biasa enak, tapi hatinya sebenarnya busuk, gitu, ya. Atau menampakkan ketaatan, tapi, ya, di dalam hatinya tidaklah seperti apa yang dipraktekkan secara zahiri, yaitu munafik. Orang munafik itu sebutkan oleh Allah
ladzina amanu karakternya. Itu dia menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Ya, itu wa ma yahta'una illa afsama yashurun itu. Nah, itu jadi termasuk diantaranya. Kalau biarman dan karakter munafikin, ya janganlah kita jadikan sebagai pemimpin suatu negeri. Ya. Termasuk juga fasikin. Orang yang fasik itu yang suka dengan kemaksiatan, ya, suka dengan kemaksiatan, suka untuk tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, suka untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fasik, walaupun dia mengatakan beriman. Ya, itu dampaknya sangat luar biasa. Juga Rasulullah menyatakan, ya, tidak usah alhamdulillah ghairi ahli fantadiris sa'ah. Jangan engkau berikan, ya, pekerjaan atau jabatan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Itu juga fantadiris sa'ah. Itu akan bisa tumbuhlah saat kehancurannya. Dan ada kalangan ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah apa? Ruwaibidah itu orang yang punya pengetahuan yang rendah tapi ngurusi masalah yang besar. Yang lebih besar itu ruwaibidah. Maka di situ tuh fantadiris sa'ah, tunggulah saat kehancurannya. Jadi artinya apa? Berkah itu semuanya akan menjadi hilang akibat daripada apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, ya, karena lantaran perbuatan pemburuan ahlul qaryah itu sendiri. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Berlaku untuk secara individu, ya, penduduk bumi kita sendiri. Kalau kita ingin banyak kenikmatan dan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu unsur yang harus kita punya amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-taqwa dan takwa, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Andai kata penduduk negeri sekitar kita ini semuanya adalah beriman dan bertakwa, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Allah akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit wal ardi, dari bumi. Kata sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, jadi kalau amalan yang baik itu naik kepada Allah, Allah akan menurunkan kebaikan kepada hambanya. Tapi kalau amalan yang naik kepada Allah itu amalan yang buruk, maka Allah akan menurunkan keburukan. Itu adalah sunnatullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai satu pengantar, kalau memang ada yang menambahkan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa saya simpulkan, khairul a'mal barakatun wal a'mal as-solihah tuhasilul barakah wa amal a'mal bisyafala tuhasilu al-barakah. Itu kan kira-kira begitu kan? Nah, mayoritas di Indonesia ini kan bermadzhab Syafi'i, ada pun yang lain bisa ajas Hanafi, Maliki dan sebagainya. Bahkan yang tidak bermadzhab pun juga banyak. Nah, kita bicara di Indonesia, tidak sedang dalam kebijakan di Saudi, karena di Saudi kan multi firqah, multi mazhab. Kita bicara di sini. Nah, seperti misalkan apa? Sholat di luar masjid, yang mana makmum tidak bisa melihat langsung ke makmum sampingnya atau bahkan imam langsung. Nah, biar tidak terjadi backburner di beberapa masjid atau mushola, maka saya tanyakan, seperti sholat di luar sini, atau di luar di kiri, yang mana makmum tidak bisa melihat langsung makmum yang ada di sampingnya yang di dalam, atau bahkan tidak bisa melihat langsung imam yang ada di dalam. Nah, ini menurut Imam Syafi'i atau menurut Syafi'iyah atau menurut Ustadz sendiri, sah nggak sholat yang ada di luar
di luar ruangan ini, ruang utama ini, yang mana makmum yang di luar itu ada di shaf pertama. Sementara makmum yang ada di shaf pertama tidak bisa langsung melihat makmum yang ada di dalam, bahkan langsung imam. Itu saja yang saya tanyakan. Maksud saya biar tidak terjadi benar di mana-mana, tidak, sehingga dengan amal yang kita lakukan tidak terjadi syak, sehingga akan menghasilkan barokah sesuai dengan tema yang ada sekarang. Itu yang saya tanyakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lebih dasar lagi, kalau dia sholatnya di atas, ya di atas, seperti Al-Azhar itu, Al-Azhar seorang Arab itu tertutup, dia sholat di atas, imamnya di bawah, itu bagaimana? Atau sebaliknya, imamnya di atas, dia di bawah, nggak kelihatan. Dengan karena banyaknya jamaah itu, maka di samping dengan memang syarat utamanya bisa melihat imam atau melihat makmum langsung, maka ya salah satu upaya menggunakan teknologi supaya bisa melihat. Jadi dipasang teknologi supaya tampak gitu ya. Itu kan solutif ya kan, sebagai satu solutif ya. Oh iya, saya tambahkan ya. Katanya kan kalau makmum kan harus istimror. Ya. Gitu deh. Iya benar. Nah, jadi oleh karena itu sebagai satu, jadi fikih itu berkembang memang Pak. Jumlah penduduk pada masa Nabi dengan masa sekarang itu tidaklah semakin segini semakin banyak ya. Termasuk misalnya fikih tentang masalah menjamak sholat. Ya, menjamak sholat. Jamak sholat itu pada masa Nabi itu dengan jarak tempuh ilatnya adalah 85 kilo safarnya, ya kan, baru bisa dijamak, ya, jamak. Belum ada peristiwa kemacetan. Sekarang kasus yang terjadi, ya, ini misalnya Cibubur Kontri ke Jakarta, kira-kira udah tercapai 85 kilo nggak itu? Belum. Tapi kasus terjadi dua waktu, ya, akhirnya misalnya asar dan maghrib atau maghrib dan isya. Itu bagaimana itu fikihnya di sini kan? Jadi otomatis menggunakan ilatnya adalah ilat kesulitan, ya, ilatnya kesulitan untuk menjalankan sholat yang dilakukan itu. Maka pada masa peristiwa Rasul ada dia ketika dalam keadaan hujan boleh dijamak, ya, dijamak dalam satu waktu, atau dalam keadaan sakit boleh dijamak. Jadi ilat yang diambil adalah masalah kesulitannya, ya. Begitu juga karena ilatnya masalah kesulitan. Kalau jamaknya sudah penuh, tidak bisa gitu kan? Tidak ada satu tempat yang penting di belakang imam Pak. Posisinya jangan di depan imam, nggak sah. Saya di depan imam, yang penting posisinya di belakang imam. Tapi bagaimana nggak bisa melihatnya? Masih ada Allahu Akbar apa ya? Jadi itu menjadikan satu hal yang menjadikan al-ibahah dibolehkan. Ya, mudah-mudahan insyaallah termasuk bagian daripada yang diterima jamaah. Tapi kalau sini masih longgar penuh, ya jangan di belakang sana, ya. Lihat aja masakohnya apa ini kesulitannya gitu. Ternyata udah penuh semuanya. Misalnya hari raya Idul Fitri, ya. Itu di sini sana depan penuh, nggak kelihatan tuh paling depannya. Itu otomatis ya sebagai satu ilatnya dalam masalah kesulitan di dalam menunaikan untuk secara sempurna dalam praktek, ya. Ketika Imam Syafi'i memang tidak sah gitu. Tidak sah itu. Tapi itu berbicaranya yang standar Imam Syafi'i. Tapi bagaimana kalau tidak standar tadi? Ya, itu adalah hal-hal yang dibolehkan dengan cara rekayasa teknologi, ya. Jadi tiap pikirkan hanya layar supaya melihat. Ya. Saya samping kasih layar juga apa kalau mau melihat TV yang kecil saya melihat gitu, sehingga bisa. Nanti kalau di tingkat di atas, ya kasih layar di atasnya bisa yang besar sudah mengikutinya. Allahu a'lam bishawab. Ya Pak.
Ya, kalau untuk ikhtiarnya bagaimana Pak? Untuk ikhtiarnya Ya, hati-hati yang ada yang apa adanya atau kita mundur ke belakang yang iya. Ya gitu, kalau masih dalam keadaan longgar, ya disinilah, nggak usah ke dalam, yang ada di luar ya. Nah, kalau sini sudah gak muat sama sekali, barulah ya, baru digunakan dengan masalah ilat tadi yang menyebabkan kenapa saya di sini nih, gitu. Itu baru terus dibolehkannya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sampaikan mengenai ayat Al-Quran yang mafhumnya seandainya penduduk suatu kampung ataupun suatu negeri yang dia beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan baik dari langit dan dari bumi. Nah sekarang ini kan fenomenanya Ustaz, kita untuk mensuasanakan seperti itu kayaknya berat sekali, susah sekali. Kalau kita melihat penduduk country ini muslimnya yang saya amati mungkin lebih dari 3.000 dari ruko sampai klaster-klaster, 3.000 jiwa anak yang baik yang dewasa ataupun yang sudah balik ke atas. Nah pertanyaannya sekarang, kita masjid ada 3 dan saya amati semua di masjid raya itu paling 3 saf. Kalau 24 kali 3 baru 72. Di muhajirin 10 saf. Kalau kali 11 110. Ini termasuk banyak nih Pak. Iya, karena langsung enak asasnya. Di Al-Hijrah itu kalau zuhur bisa sampai 4 saf kali 17. Itu pun orang-orang kantoran. Jadi tidak banyak orang kantoran yang di ruko situ. Kalau subuh 2 saf setengah sampai 3 saf, 50 orang. Lah, ini pertanyaan saya, ya, Allah akan turunkan suatu penduduk negeri atau kampung kalau dia beriman dan bertakwa. Sedangkan yang kelihatan sholat sampai nggak sholat hanya berapa, mungkin tidak ada 5%-nya. Lagi untuk misalnya kita bagaimana untuk mensuasanakan kondisi agar supaya misalkan kita punya kampung biar dapat keberkahan nih, biar gak ditarik keberkahannya sama Allah. Nah, apa yang harus kita kerjakan Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Taatlah kepada Allah sekuat kemampuan kalian. Itu kita lakukan. Jadi ada ikhtiar, kita berupaya berikhtiar, adanya tabligh, menyampaikan atau mad'u, mengajarkan pada orang-orang yang diajak. Itu artinya itu pada. Itu adalah langkah yang kita lakukan. Yang kedua adalah ya pilihlah juga pemimpin yang taat. Karena penguasa di sekitar kita yang taat itu juga berpengaruh untuk bagaimana membuat suasana ketaatan, ya kan? Ketaatan. Tapi kalau kita punya pemimpin di sekitar kita cuek-cuek saja dengan kemaksiatan, nah itu yang cikal bakal ya Allah mendatangkan ketidaktentraman, kejahatan di sekitar kita, kan gitu. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita ada pemimpin lingkungan, tapi ya sudahlah, urusan dia lah. Dia berbuat maksiat, urusan dia lah. Tidak ada upaya untuk mencegah, tidak ada upaya untuk mencegah, membiarkan, bahkan kadang-kadang melindungi, maka itu yang terjadi, maka itulah akibatnya keberkahan di lingkungan kita akan menjadi hilang. Yang diawali dari apa? Tidak adanya rasa aman, ya kan? Tidak ada rasanya aman. Kemudian apa? Menjadi satu menyebar, penyakit itu menyebar kepada generasi anak-anak kita, gitu. Misalnya kalau banyak anak-anak muda dengan begadang-begadang, pasti akan pengaruh pada anak-anak kita. Pasti suatu saat akan Allah timpakan kepada kita
tentram, kesadaran akan menjadi hilang di lingkungan kita. Maka pilihlah, angkatlah pemimpin di lingkungan kita, pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan yang baik, memiliki akhlakul karimah, dia taat dan peduli terhadap ketaatan di sekitar kita. Itu Pak lakukan. Maka kita upayakan dengan cara lahiriah seperti itu, kita lakukan dengan niat. Jangan lupa ya, berdoa terus kepada Allah, bukakan ya keberkahan, bukakan hidayah kepada orang-orang di sekitar kita. Itu Pak, saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Apakah dalam hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam hal ini ulama untuk mengaruhi pemimpin yang sudah dipilih, kalau tidak ada usaha dari ulama untuk selalu mengingatkan. Kalau yang diingatkan nggak mampu, baru mungkin ada tindakan begitu. Nah, ini caranya bagaimana untuk mengatur? Memang pemimpin tempo-tempo, kalau pemimpin itu dia nggak mampu membawahi suatu organisasi, tapi harus bisa ada ulama yang mendekati, memperingatkan, mengarahkan. Kecuali pemimpin itu nggak mau. Nah, ini yang dipilih ini pemimpin harusnya bagaimana? Yang mau diingatkan oleh ulama atau enggak? Atau bagaimana? Dalam hal ini ada kerjasama antara ulama sama pemimpin gitu. Walaupun pemimpinnya mungkin yang agamanya kurang dikit, tapi dia ilmunya ada kemampuan memanage gitu ya. Ya, dari sini nih yang berat kemananya ini. Kalau misalnya sama-sama Islamnya, sama-sama Islamnya, kita pilih yang lebih mana yang bisa didekati oleh ulama, bisa mau diingatkan oleh ulama. Ya, ambil. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, ada pencerahan yang ada proses awal, ada proses akhir, itu perlu Pak ya. Kalau nasihat itu proses akhir, ya proses awal itu Pak, angkatlah pemimpin yang bisa menjadi imam, gitu. Bisa jadi imam, karena akhlak itu tasturul infialu bisuhulatin wa yusrin bi ghairi hajatin. Imam Ghazali mengatakan akhlak itu tidak bisa terbentuk dengan dan jadi gitu, nggak bisa. Proses dari Imam Al-Ghazali, pembiasaan yang sudah menjadi diri dalam diri seseorang itu menjadi akhlak. Kalau tiba-tiba langsung akhlak berubah, itu kebanyakan itu bukan akhlak, dibuat-buat. Itu yang namanya idharul khair wa islamul sar tadi. Jadi akhlaknya dibuat-buat. Seorang wanita, laki-laki mau melamar anak bapak gitu ya, melamar anak bapak. Pada saat melamar saja dia sholatnya khusyuk, rapi, dia punya Quran, kabilanya begitu. Jadi masalahnya imamnya, ulamanya itu udah istikharah juga. Pilihannya yang itu. Terus setelah dilihat, wah ini ulama yang udah istikharah. Pilihannya tetap itu. Nah, bagaimana nih kalau ulama tidak mau dekat sama ini Pak? Ya, materi ini berlaku untuk kita di sini. Jadi artinya begitu. Ikhtiar yang pertama adalah angkatlah pemimpin yang memiliki akhlakul karimah. Sama-sama mukmin di semua. Siapa akhlaknya paling bagus? Siapa yang ketaatannya kepada Allah yang paling bagus? Yang punya kepedulian dalam ketaatan itu. Itu ya. Itu penting loh Pak. Ya, bukan masalah asal-asalan ini, masalah yang penting, sangat penting, ya, sangat penting. Sebab kalau ya, misalnya karakter-karakter pribadi yang dimiliki oleh Rasulullah, ya, Siddiq,
itu karakter tuh. Semua yang harus siapa di antara ya, orang yang kita angkat memiliki sidik, amanah, tabligh, fatonah. So kalau nggak begitu nanti menyangkut masalah nasihat. Nasihat itu menasihati, wah ini udah keterlaluan nih, baru nasihat kan. Nah, kalau sudah keterlaluan itu susah ya, menasihatinya. Bapak merubah kepribadian anak kita ya, anak kita kalau sudah terlanjur ya dia menggabungi suatu perbuatan yang tidak disukai Allah, kita susah itu merubahnya. Jangankan bapak ya, Nabiullah Nuh